Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, sungguh hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Menikmati Engkau Tuhan, masuk dalam perjamuan-Mu yang Kau telah siapkan bagi kami, sehingga dengan Engkau menyatu dengan-Mu, memakan firman-Mu yang adalah tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami datang penuh kerinduan kepadamu.
semakin hari ketika kami datang ke hadapan-Mu, Engkau menerangi hati kami. Engkau menghakimi setiap perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Bahkan niat-niat yang tersembunyi dalam hati kami, Engkau mengetahuinya. Engkau menyucikan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi-Mu memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi-Ku. Sebab itu selamanya Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan
mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau memuaskan hati kami, Engkau meneduhkan hati kami, Engkau memberikan segala yang terbaik. Daripada Engkau, hidupmu sendiri, Engkau berikan kepada kami, menjadi seperti makanan yang nikmat bagi kami. Tidak ada sesuatu yang tidak baik daripada Engkau Tuhan. Segala sesuatu yang itu baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dapat memandang Engkau semakin hari semakin baik. Pujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan ini. Silakan Tuhan kembali berbagi hidup dengan kami. Pujilah Engkau Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, shalom semua. Shalom, selamat pagi. Sifat saya Henny dan yang merayakannya. Iya, Pak. Adiknya Bu Rahel masih merayakan kah? Enggak juga sih. Oh enggak ya. Cuma ya, bukan merayakan ya, tapi melanjutkan ini mami, jadi makan bersama keluarga aja gitu. Iya. Karena kalau kita dulu kalau masih ada William sama ini, itu kan masih apa? Kita terasa lah gitu. Terasa maksudnya itu ya kadang masih diajak gitu ya. Ayo Pak makan di rumah gitu ya, Bu Suya juga. Kemarin itu aja iseng aja ingat ya. Pasti ini. Baik. Oke. Jadi saudara, sebelum saya cerita, adakah yang mau cerita lagi? Ini boleh ya. Siapa tahu saudara ada merenungkan sesuatu. Karena kan kita percaya saudara bahwa Tuhan itu ada dalam setiap hati kita kan. Ya, disitulah kita boleh melihat Tuhan semakin jelas, saudara ya, semakin jelas. Baik, ada yang mau cerita? Silakan. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Adakah? Ayo. Pak Twin kah? Silakan. Shalom. Ya, shalom. Hong sifat cai, angpo nai lai. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Kemarin sempat saya cerita juga sih sama Pak Adi. Waktu semakin hari kita mengizinkan Tuhan itu gitu ya. Kita mengizinkan ya Tuhan yang kita belajar cuma taat mendengarkan gitu ya. Belajar taat dengan apa yang kita dengar gitu ya. Saya pribadi gitu, saya belajar taat gitu. Kami belajar taat. Kami mendengarkan walaupun apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan bersama juga
ini bukan kalau bahasanya orang politik itu, ini keputusan-keputusan yang tidak populer gitu ya, yang apa namanya, tidak membuat banyak massa gitu, tidak bisa mendatangkan banyak massa, tidak mendatangkan banyak orang gitu ya. Karena keputusan yang kita ambil bersama adalah satu keputusan yang tidak apa namanya, yang tidak biasa gitu ya, berbeda dengan yang lain. Kita mengambil jalan yang lain gitu ya. Ternyata ketika kita merenungkan setiap hari, waktu kita mengizinkan perkataan Tuhan gitu ya, walaupun ya itu memang lebih banyak sakitnya gitu ya, tidak lebih banyak menimang-nimang, membuat kita jadi tenang, santai gitu. Maksudnya tenang itu santai dengan wah kayak gini aja gitu, enggak. Tapi setiap apa yang kita perbuat, kita lakukan, waktu kita mengizinkan Tuhan ya sakit deh. Di apa namanya, untuk dari segi kenyamanan daging kita itu sakit, menyakitkan gitu. Dan ketika saya merenungkan gitu, dengan datangnya Yerusalem baru, pemerintahan yang baru itu pemerintahan yang lama harus dihancurkan. Gitu ya. Pemerintahan yang lama adalah pemerintahan kita, pemerintahan hidup kita. Saya menggambarkannya dengan saya sendiri gitu. Ya, pemerintahan saya sendiri atas hidup saya sendiri itu harus dihancurkan. Saya sebagai raja atas hidup saya, ya saya harus menundukkan diri pada raja yang mengalahkan saya. Raja yang mengalahkan saya adalah raja di atas segala raja. Yang kemudian saya menangkap ketika saya merenungkan gitu, ibaratnya itu hidup saya adalah sebuah kerajaan yang besar sebenarnya. Dengan ego saya, dengan kepintaran, dengan pengalaman, dengan banyak hal yang saya punya, itu adalah sebuah kerajaan yang besar yang kalau berhadapan dengan kerajaan yang lain, artinya kerajaan yang lain itu mungkin teman saya, istri saya, orang lain gitu, ya kalau nggak mau menurunkan ego ya perang. Dengan diri saya sendiri pun perang gitu. Karena apa? Saya adalah sebuah kerajaan yang besar gitu. Tapi waktu saya sendiri mengizinkan Tuhan, ketika saya berperang kan ketemu sama Tuhan itu peperangan sebenarnya awalnya gitu yang saya tanggapi. Bukan hanya kita langsung menundukkan diri kepada Tuhan, kan enggak gitu. Kalau kita mau ingat waktu masih kita awal-awal mengenal Tuhan gitu ya, itu kan kita harus saya harus menundukkan kebiasaan lama saya gitu. Saya ceritakan waktu saya baru datang ke Batam gitu dulu, saya tinggal di rumah Pak Parlin gitu, itu saya harus ya dengan pertemuan dengan Tuhan itu satu peperangan, dan itulah saya dikalahkan gitu. Sebenarnya bukan saya yang mengalah, saya yang dikalahkan. Karena apa? Kebiasaan saya kalau malam dulu kan begadang kemana-mana gitu, tidak pernah pulang ya pagi gitu ya, begadang di sana sini gitu. Wah pokoknya ngeluyur aja, apalagi di Malang itu kan enak sekali gitu ya. Waktu saya masuk ke rumah Pak Parlin, di sana setiap malam harus berdoa gitu ya. Setiap malam mau tidur harus berdoa, kemudian melihat mereka sangat sibuk pelayanan gitu. Saya cuma sendiri, benar-benar saya masuk dalam sebuah penjara gitu ya. Kerajaan yang saya punya itu tunduk gitu ya. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Apalagi udah ada aja gitu. Di bawah waktu itu orang yang jaga Kesia itu bermasalah loh semua. Jadi akhirnya saya nggak bisa kemana-mana, saya harus jagain Kesia gitu ya. Itu satu penjara yang saya ditundukkan, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu adalah satu peperangan yang pertama ketika saya ada di Batam gitu ya. Kemudian saya takluk gitu ya. Kemudian mulailah dengan mulai biasanya komunitasnya dengan orang-orang malam minggu atau kemana gitu. Udah berubah, harus cari jadi komunitas yang baru, mulai dikalahkan. Nah, waktu sudah mulai nyaman dengan pengertian, mengenal Tuhan gitu. Kemudian dibawa lagi naik gitu ya. Ada satu peperangan lagi, apa yang kita pelajari, apa yang saya pelajari tentang Tuhan, apa yang saya kenal tentang Tuhan di masa itu, ditaklukkan lagi sama Tuhan gitu. Diperangin lagi di area
mungkin kalau saya United ya apa United States ini negara bagian-bagian itu dikalahkan gitu. Sampai kita benar-benar mengizinkan kita tunduk sama kekuatan yang lebih besar, yang jauh lebih besar, yaitu kerajaannya Allah gitu ya. Makanya ketika saya perenungkan itu kemarin gitu ya, kerajaan yang besar ini sedang ditaklukkan dan kerajaan yang baru itu sedang turun atas kita, memerintah hidup kita gitu. Dan ketika saya renungkan itu, apakah kerajaan yang besar, kerajaan yang apa namanya, yang baik gitu? Karena kita tahu kerajaannya adalah kerajaan yang sangat indah, sangat baik. Dia kerajaan pemerintahan yang sangat hebat gitu, pemerintahan yang tahu tata cara menjadi apa tata cara kerajaan yang sangat modern gitu. Nah, waktu kerajaan itu menaklukkan kerajaan di bawahnya, ibaratnya begini, kalau Inggris dulu menaklukkan Malaysia, menaklukkan menaklukkan Singapura, berbeda dengan Belanda atau Jepang yang menaklukkan Indonesia. Belanda masih ada bagus-bagusnya, dia masih membangun satu sistem sampai sekarang kita anut ini politik hukum gitu, masih ikut ke sana gitu ya. Kemudian jadi yang ditaklukkan itu dibangun juga gitu. Jadi yang saya percaya waktu kerajaan itu menaklukkan kerajaan kita, dia memulihkan apa yang telah rusak itu. Jadi mulai dari saya percaya apapun yang menjadi beban dalam hidup kita, misalnya kerajaan yang lama, misalnya sistem perekonomiannya, sistem hukumnya itu diperbaiki oleh Allah gitu ya. Sistem-sistemnya diperbaiki, diganti dari sistemnya kerajaan kita yang lama, diganti yang baru. Jadi waktu kita mengizinkan Tuhan, yang saya tangkap bahwa kita sedang mengizinkan Yerusalem baru itu, mengizinkan kerajaan Allah itu yang turun dari surga masuk memerintah atas kita. Jadi itu yang mau nggak mau kita harus tunduk sama dia gitu ya. Itu yang membuat dari sini lahirnya itu, oh begini ya Tuhan. Artinya apa? Waktu kita mengizinkan itu kan menang tanpa merendahkan, itu benar-benar saya rasakan gitu ya. Menang tanpa ngasoraki itu benar-benar saya rasakan. Saya tidak merasa direndahkan oleh Tuhan. Saya tidak merasa direndahkan oleh pemerintahan yang baru. Karena apa? Saya mendapatkan banyak hal yang baru yang dari Tuhan. Gitu. Itu saya percaya kita semua memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Bahkan kemarin kita mendengar Bu Rahel gitu ya, cerita tentang trading gitu ya. Sebenarnya sejak awal waktu Bu Rahel bilang ikut itu, ya saya cuma diam aja kan, saya udah lewati gitu kan, ya, sudah banyak gitu kan, ya mungkin saya diam, mungkin Tuhan sedang ngajarin gitu ya, sudah gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya ada harga yang harus dibayar gitu ya, tapi untuk melihat itu menaklukkan negara bagian trading mungkin pengetahuan tentang dunia ini gitu ya, karena di luar sana itu ya mohon maaf, dalam tanda petiknya yang dimanfaatkan adalah orang-orang yang tulus seperti ibu gitu ya, yang tulus-tulus saja gitu. Di luar sana kenapa mereka bisa bertahan, keuangan di luar sana bisa bertahan karena apa? Sebenarnya pemainnya ya cuma itu saja sebenarnya. Orang-orang yang bermain di area-area keuangan itu hanya itu saja. Jadi korbannya itu cuma orang-orang yang nggak tahu apa-apa, kemudian dengan hati yang tulus, kadang ada yang tanpa sadar Tuhan bawa, atau kadang tertipu gitu. Kebanyakan yang tertipu dengan apa? Oh ada hamba Tuhan di sana. Ya, jadi dengan pengetahuan yang dengan Ibu kemarin ceritakan itu, wah, Ibu belum pernah di prospek begini kan. Wah, saya ini adalah hamba Tuhan gitu ya. Saya ini pelayan Tuhan gitu ya. Saya punya usaha yang besar gitu ya, punya usaha yang besar. Tapi dengan usaha yang baru ini, kalau dengan usaha yang besar, saya cuma berapa sih bisa memberikan untuk pelayanan? Nah, bahasanya ada yang kayak gitu. Kalau dengan ini kan saya bisa memberikan pelayanan yang lebih besar gitu. Saya pernah di prospek seperti itu, saya cuma jawab begini, emang Tuhan butuh uangmu? Saya bilang, emang Tuhan butuh uang kita? Enggak, Tuhan butuh kita.
Itu pun akhirnya apa? Karena udah tahu mentok ya sudah, dia beralih ke yang lain gitu. Jadi seperti itu sistemnya gitu. Kadang tanpa sadar mereka juga dipakai gitu loh. Mereka tanpa sadar dipakai dengan kondisi itu gitu. Jadi apa namanya? Akhirnya apa? Saling memanfaatkan. Belum lagi kalau apalagi kita lihat di sini kejadian-kejadian juga itu mirip semuanya, itu sistem multi level gitu ya. Sistem namanya multi level, menggandakan, itu menginjak yang di bawah gitu. Itu selalu menginjak yang terakhir, itu sistemnya gitu. Jadi yang paling terakhir itu yang diperas sebenarnya gitu. Walaupun seperti trading juga demikian. Jadi berbagai macam, dan itu wah sekarang itu kalau mau lihat trading itu wah, banyak sekali gitu ya. Dan kalau bukan hanya di sisi itu gitu ya, yang lain itu MLM lah, ini semua dunia sedang kacau balau, dunia sedang gila-gilaan. Jadi kalau apa namanya, kita ndak pernah belajar dengan seperti apa yang kita ajari, yang kita pelajari ya. Maksudnya mau hidup sederhana gitu, mau hidup ini, udah lihat berapa banyak orang yang pamer, wah saya beli Mercy, beli Ferrari, palungnya mungkin segini gitu di sini gitu ya. Wah ini hasil kerja saya dalam 2 minggu gitu ya. Itu masih untung kalau dia yang memamerkan apa hasilnya itu. Kebanyakan orang kena doktrin gitu, udah kena apa namanya, wah ini pasti berhasil, akhirnya apa? Memperkenalkan keberhasilan orang lain gitu. Lihat ini orang yang sudah berhasil gitu kan, ditunjukkan orang yang sudah berhasil, ini rumahnya ini. Tapi nanti kalau sudah di kedai kopi udah kayak gitu, ngomong besar gitu, saya cuma lihat gini aja, setelah waktu selesai ngomong, siapa yang bawa bilnya? Itu aja. Mereka bisa ngomong tentang banyak uang yang wah besar gitu, tapi kita untuk bayar kopi nggak ada yang mau bayar bu, gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya bilang untuk mau bayar kopinya, bayar makannya, kita juga yang bayar gitu kan. Kadang-kadang ini orang ya udah apa namanya, udah habiskan waktunya, habiskan waktu, minta waktu kita ngejar-ngejar supaya ketemu ini sekarang. Giliran dia ceritakan membual yang tinggi gitu, kalau orang Melayu bilang banyak bual gitu kan. Bualnya kemana-mana dengan wah kemewahan gitu. Kalau kita ndak hidup sederhana, kita akan kepincut dengan kemewahan itu gitu loh. Dengan yang dinampak, karena nampak gitu loh, nyata memang. Saya sudah pernah dibawa ke apa namanya, saya ingat itu ada salah satu cerita, saya sudah pernah dibawa ke Singapura, saya pernah nginap di rumah Crazy Rich-nya Singapura itu dari bisnis ini gitu ya. Rumahnya wow luar biasa. Saya bayangin saya dikasih pinjam mobilnya untuk keliling Singapura gitu kan. Wow luar biasa. Giliran terakhir, oke Pak waktunya ini ya, saya mau ini dulu, saya mau pulang. Ya sudah pulang aja gitu. Yang di meja siapa yang bayar gitu. Yang di meja kita juga yang bayar gitu loh. Jadi banyak buang aja gitu loh. Jadi kalau apa namanya, menghadapi orang-orang seperti itu gitu di dunia luar sana ini sedang kadang pengetahuan kita terlalu banyak mendengarkan firman, kadang-kadang kita Tuhan nggak kasih tunjuk, mungkin ibu ya anugerah dikasih pertunjukan seperti itu gitu kan, kamu lihat itu kan gitu kan. Nah karena ibu mungkin hidupnya selama ini di area firman Tuhan, di area rohani gitu ya. Tapi kenyataannya area rohani itu ya rohani, pokoknya semuanya itu di luar sana orang sedang mengejar kerajaannya sendiri. Kalau sudah rugi, siapa yang ngomong? Ya saya enggak tahu orang sistemnya down gimana. Ya saya enggak tahu orang sistemnya sudah down bagaimana. Saya kan bukan yang nyeting itunya gitu. Kan saya enggak memprediksi ini, jawaban itu sudah ada. Itu sudah zaman purbakala, mungkin zaman Majapahit dulu sudah ada mungkin kayak gini. Jadi memang Tuhan yang katakan ya kamu hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke waktu kita ada alarm dalam hidup kita, waktu kita mengizinkan pemerintahannya itu menguasai kita ya, dengan yang ibu ceritakan kemarin nggak dalam gitu loh, maksudnya ibu nggak terlalu dalam dibawa sampai apa namanya mengalami kerugian yang besar gitu, tapi ibu sudah dibawa tahu gitu loh dengan keadaan itu. Dan mungkin untuk teman-teman, untuk
saudara-saudara yang lain gitu yang belum masuk ke area situ, sudah percayalah, waktu semuanya hanya berbicara tentang uang, no, tidak untuk kita gitu. Waktu semuanya berbicara tentang kemewahan, waktunya tidak. Walaupun itu hamba Tuhan, walaupun itu hamba Tuhan yang besar yang berbicara tentang kebenaran menurut Alkitab, mereka bukan Alkitab, bukan perkataan Tuhan gitu ya. Jadi ketika itu semuanya berbicara tentang kemewahan, tentang apa namanya, hal-hal yang wah besar menurut dunia ini, kita mesti berkata tidak. Itu bukan habit saya, gitu. Itu bukan milik saya. Gitu. Walaupun kita diizinkan itu, ya itu anugerah kita melihat, gitu ya. Itu anugerah. Saya juga memiliki banyak hal seperti itu. Itu bagi saya anugerah ketika melihat orang-orang seperti itu tinggal di antara mereka. Tapi percayalah, ketika kita mengambil jalan yang berbeda, ketika mengambil jalannya Tuhan, mereka bisa merasakan. Walaupun mereka berhasil dengan apa yang dia ceritakan, walaupun mereka berhasil dengan kelimpahan, dengan hasil dari apa yang mereka ceritakan, tentunya kelimpahan dunia, tiba saatnya, ada waktu-waktunya, mereka membutuhkan perkataan kita. Mereka membutuhkan kehadiran kita di sana untuk mereka menenangkan, untuk menenangkan hati mereka, gitu ya. Jadi itu membuat kita sangat yakin, gitu ya. Apa namanya? Karena orang di luar sana menganggap apa yang kita terima ini sama dengan mereka. Mereka menganggapnya ini doktrin gereja, gitu ya. Ini yang apa namanya? Mereka pasti melihatnya demikian. Waktu melihat kita melakukan ini, waktu kita belajar mengizinkan Tuhan, mengizinkan perkataan Tuhan. Mereka di luar sana karena mereka hidup seperti yang mereka pikirkan, maka memikirkan kita seperti mereka memikirkan diri sendiri. Jadi kebanyakan orang apa namanya berpikir mencurigai orang lain, mendiskreditkan orang lain, itu seperti apa yang mereka hidupi. Itulah jalan pikiran mereka, jalan pikiran yang ditaklukkan oleh dunia ini, gitu ya. Jadi saya boleh berkata, gitu ya, ketika ada anak saya ada pengalaman gitu, ini hanya apa mereka didoktrin dengan gereja, didengarkan oleh anak saya gitu, dia cerita gitu, saya, oh Tuhan luar biasa gitu ya. Anak saya bisa tenang gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya tangkap, enggak, ini bukan doktrin. Saya jelasin sama anak saya, kita hidup, kita memilih jalan yang lain, ini bukan doktrin, nah, saya bilang. Kita tidak hidup seperti orang lain yang hidup didoktrin oleh komunitasnya, oleh gereja, oleh pengajaran, tidak. Tapi ini adalah hasil dari kita mendengarkan. Kita taat dengan apa yang kita dengarkan. Kita berbeda dengan orang lain, kita mengambil jalan yang lain, yang berbeda. Bukan karena doktrin. Doktrin itu datangnya dari luar. Tapi waktu kita belajar mendengarkan, kita taat dengan apa yang kita dengarkan, itu kita datang dari dalam. Saya bilang sama anak saya ajari gitu ya. Jadi waktu kita itu semua datang dari dalam hati kita, itu membuat kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Bukan karena apa? Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan yang menaklukkan hidup kita. Haleluya. Mungkin itu haleluya. Tuhan ya. Oke ya. Pagi ini satu aja ya. Baik, itu Tuhan ya. Nah, saudara boleh mendengarkan tadi. Terus saudara juga pasti punya pengalaman yang ya mirip-mirip lah dengan hal ini. Cuman kadang-kadang kan tergantung bagaimana kita mau ditaklukkan. Semakin cepat kita mau ditaklukkan gitu. Ditaklukkan itu
itu hampir kalau saya katakan itu intensnya itu makin lama makin cepat sebetulnya. Jadi itu seperti apa ya? Karena kita sudah terlambat banyak gitu. Karena dulu kan kita dengan pikiran dulu itu kita seolah-olah masih punya banyak waktu gitu. Jadi kita sering punya pikiran nantilah ketika saya sudah tua. Baru saya mau ya benar-benar menyerahkan seluruh hidup saya gitu. Kita selalu masih punya apa namanya bergain dengan Tuhan gitu. Kita selalu, Tuhan kalau Engkau berkati aku kayak gini, maka aku akan begini. Itulah selalu hitungan kita sama Tuhan. Makanya begitu kita sudah mulai ditaklukkan oleh Tuhan, dengan seperti inilah kita ya akhirnya kita diizinkan menikmati kekayaan misalnya. Mungkin ada menikmati mobil gitu ya, menikmati apa saja yang dari dunia ini. Kita sudah menikmatinya. Ya. Walaupun gini-gini saya kan sudah menikmati juga ya. Bahkan ya ke Israel saya juga sudah pergi. Menginjakkan kaki di London juga saya sudah menginjakkan kaki di sana toh. Walaupun cuma menginjakkan kaki di bandaranya toh. Nah. Menjadi orang yang dihormati, saya orang dihormati toh. Bagaimana orang-orang kaya menghormati saya gitu. Menaruhkan tangan saya di kepalanya orang kaya gitu kan, sudah juga kan. Mendoakan jenderal juga sudah kan gitu. Bahkan Tuhan bilang kalau kamu bahkan akan bicara di hadapan raja-raja, di hadapan presiden. Itu saudara tahu nggak itu sampai saudara kalau saya nonton misalnya orang-orang hebat di YouTube gitu, itu saya itu selalu membayangkan suatu saat saya akan bicara seperti ini kepada mereka. Ya, itu rasanya itu bagi saya itu tidak sesuatu yang wah gitu. Apalagi dengan pengertian bahwa Tuhan di dalam saya. Tuhan di dalam saya, bukan hidup saya, bukan saya lagi kok. Tuhan yang hidup dalam saya. Tuhan pemilik alam semesta ini gitu. Nah, cuman sekarang dia ceritakan kepada kita, dia ajar kita kayak gini. Aku Tuhan alam semesta. Yang sudah sangat, apa sih yang tidak kupunyai? Semua kupunyai. Tapi coba kamu lihat, kok aku mau jadi manusia? Bahkan aku itu mau duduk bersama dengan orang yang hancur hati. Kan katanya kan begitu kan? Kan itu kan ada ayatnya kan? Bersama dengan orang yang remuk dan hancur hati. Nah, mungkin kemarin saya sempat ini ya. Cerita sedikit tentang ada dulu teman kita yang wah, itu sampai itu kita sudah pergi ke Siantar dulu ya, kita sudah jumpai dia dan wah itu rasanya nggak mau dengerin kita. Belakangan ketika ada masalahnya, oh dia hubungi ke pusat kan, dan dia puji di media sosial gitu ya. Ya anaknya guru kita gitu. Saya dalam hati gini, saya diam aja dalam hati. Dan ketika Tuhan bawa dia kembali, bayangin. Kan sesuatu yang mustahil ya. Oh tadinya dia puji-puji, oh dia inilah hamba Tuhan satu-satunya. Kan gitu kan di media sosial kemarin waktu saya main di FB gitu. Dia pikir saya masih main di FB gitu. Mungkin Bapak lihat ini gitu. Saya
Kayak pura-pura nggak tahu. Saya nggak cerita sama dia kalau istrinya telepon saya. Saya nggak cerita. Saya hanya dengerin dia ngomong gini. Saudara, ada satu hal ketika ini ya, yang saya belajar. Mungkin dia sudah buat jengkel sekali. Memang iya. Yang bikin paling jengkel itu ya saya lah. Yang dia paling bikin jengkel itu ke saya. Dan kalau Tuhan bisa bawa kembali, Tuhan kan uji hati saya kan. Awal perkataan pertama ketika dia ini sama saya, dia pertama minta maaf, saudara. Mungkin Bapak sudah benci saya. Dia pikir, kamu pikir, begitulah. Dalam hati saya begitu, tapi ya saya dengerin aja, iya. Dan ketika dia curhat, dia sudah hancur sekali gitu ya. Ya hancur. Saya dengerin gitu. Saya tidak menghakimi lagi ini gitu ya. Gimana gitu. Saya coba dengerin bagaimana hancurnya dia dan dihancurkan oleh Tuhan juga. Tapi benar-benar dia kalau cerita tentang mendengar suara Tuhan itu saya boleh konfirmasi bahwa benar dia mendengarkan suara Tuhan. Cuman dia nggak tahu apa namanya ditaklukkan oleh Tuhan. Selalu masih punya kebenaran. Jadi dia terus kejar saya gitu. Jadi saya tahu dia kejar gitu ya, karena dia wah terus ini gitu ya. Paginya langsung ketika saya lihat handphone, saya matikan handphonenya. Soalnya saya tanya sama Tuhan gitu. Saya kan selalu kalau misalnya ada apa saja gitu, saya selalu tanya. Saya selalu bilang nih, ini sikap kayak gini salah enggak? Salah enggak Tuhan ya? Saya gimana gitu. Tapi saya ikuti karena sudah sering ditaklukkan sama Tuhan ya. Ya kalau saya salah ya saya bilang sama Tuhan ya udah memang seperti itulah kondisi saya gitu. Saya nggak bisa pungkiri seperti itu. Nah, dan Tuhan kayak ikuti apa namanya ya? Tuhan juga enggak kaku amat gitu loh. Tuhan itu bukan kayak gini. Karena dia punya kebenaran. Dia paksakan kebenarannya sama kita enggak juga gitu. Dia justru oh gitu ya. Oke, silakan. Jadi dia ngikut juga flow-nya kita. Di awal-awal aja mungkin karena kita ini karena saking dia memang mengasihi kita ya. Dia keras sama kita karena apa? Karena kita kayaknya sudah di ujung bahaya tuh. Baru dia keras gitu. Karena apa? Dia nggak mau kehilangan kita. Sebetulnya karena kan pekerjaannya sudah kadung lama dalam kita gitu loh. Dia nggak mau ini, dia wah udah cantik-cantik, aku buat harus aku hancurin gitu. Ini bisa kayak gini. Karena kita diibaratkan kita ini kan karyanya dia loh. Karyanya dia yang kayak mau dirusak sama iblis gitu. Dipisahkan kita dari situ gitu. Nah, tapi kayak dia tahu loh perkembangan kita memang dia tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya saya bilang begini. Saya bilang bahwa kalau sempat kalau saudara dengarkan misalnya kemarin cerita tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu ada dalam diri Tuhan. Tahu nggak saudara? Itu misteri, rahasia loh. Rahasia nggak sembarang dikasih tahu sama siapapun. Memang seperti itu. Jadi Tuhan itu kayak cerita, sebetulnya aku itu kayak gini loh.
Kamu kan nggak tahu kan, kamu kan hanya melihat kekacauan semua di dunia ini. Dan kamu pikir itu si jahat semua. Itu ada di dalam aku, semua itu loh. Itu rahasia. Dan ketika kita sudah tahu itu, saudara, itu di situ ada namanya tanggung jawab. Ada seperti disuntikkan di dalam kita ini, ketika kita mengetahui rahasia itu, disuntikkan di dalam kita itu kehati-hatian. Mulai ada itu. Kehati-hatian bicara. Kesabaran mendengarkan orang. Itu ternyata upah. Itu upah, saudara. Karena kita sudah tahu sedikit tentang rahasianya. Masih sedikit loh. Makanya nanti saudara akan mendengarkan satu perkataan begini. Apa kebenaran apapun, sebanyak apapun kebenaran yang kita peroleh, rasanya mungkin orang lain jauh kita tinggalin, hamba Tuhan A jauh kita tinggalin, atau siapapun dia. Saudara, saya dari cuma misalnya, saudara ngomong ini kan tadi kan. Ini kan saya bisa lihat wajah saya gitu. Ketika saya kayak gini aja, tahu nggak? Itu saya tahu. Nah, coba kamu lihat sikapmu seperti itu. Itu dia kasih tunjuk loh. Itu nggak benar kayak gitu. Iya ya. Kayak gitu aja gitu. Kan kasih tahu gitu. Jadi saudara, yang memperbaiki kita itu firman. Saya lanjutkan yang tadi saudara. Ketika kita merasa sudah tahu, sudah punya pengalaman banyak tentang Tuhan. Istilahnya kan kalau kita mau ini loh, sudah tinggi sekali. Termasuk kita kan sudah ditaklukkan sama Tuhan. Oke? Kita sudah punya sikap hati. Udah banyaklah yang kita tinggalkan. Dari temperamen kita, dari hal apapun gitu. Rasanya, waduh, rasanya sudah semakin kudus lah. Dan itu betul, kita boleh ini kan gitu. Kita rasakan itu. Itu yang sering saya ceritakan sama saudara. Kan ketika membuka pelayanan ini saudara, itu kan saya benar-benar karena sudah muak kan dengan kemunafikan sebetulnya. Yang saya perhatikan. Jadi benar-benar pada waktu itu saya tulus sekali ingin supaya orang-orang itu benar-benar ya hidup tulus juga gitu, meninggalkan segala sesuatu. Jadi benar-benar saudara ketika hidup mau, itu saya mau lakoni gitu. Nggak mengambil persembahan, nggak. Itu benar-benar saudara. Karena benar-benar ingin mau keluar dari segala kemunafikan. Karena saya lihat kebohongan-kebohongan gitu loh di depan mata saya. Ketika bilang, itu bukan untuk kamu, Lin, itu tuh orang. Itu bagi saya nggak bisa kayak gitu. Karena yang digituin itu teman saya. Walaupun memang betul gitu kan. Orang itu seperti itu. Nah, tapi apakah itu membuat orang yang saya gembalakan itu jadi bisa meniru saya? Justru malah kalau saya perhatikan, justru malah itu menjadi satu, mereka pikir itu satu kesombongan juga. Ketika saya cerita tentang bagaimana Tuhan begini, ternyata itu nggak mereka anggap, nggak mereka mau dengarkan. Nah, jadi saudara, disitulah kadang saya tidak mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Bayangkan saudara, Tuhan itu datang.
Itu kan Tuhan datang, benar-benar dia itu mau menebus semua dosa. Dianggap orang Israel itu, seluruh dosa orang Israel itu ditanggungnya sebetulnya. Itulah kan artinya kan. Tapi apa yang dia terima? Apa yang Tuhan terima? Yang Tuhan terima justru dia ditolak, bahkan dihina, dianggap sesat, melakukan segala sesuatu dari penghulu Beelzebub katanya seperti itu. Saudara bisa bayangkan ketulusan hatinya? Saudara bisa bayangkan bagaimana dia ditolak oleh milik kepunyaannya, ciptaannya loh. Bagaimana coba dia bisa menanggung itu? Bagaimana dia bisa menahan reputasinya sebagai Allah? Direndahkan serendah itu. Tapi dia sanggup melakukannya. Nah, itulah yang kehidupan yang seperti itulah cawan yang sudah diminum oleh Tuhan. Dia kasih kita cawan itu. Justru semakin kita mendekat kepada dia, jadi kita itu diajak, ini loh, ayo kita sama-sama jalan. Oke, tadinya kita itu di sorga, dia tunjukkan kepada kita. Oke, segala kebaikannya. Hidup yang kekal, memerintah bersama dengan dia. Oke, ya kita diangkat kan. Kita sudah dihakimi. Dihakimi semua, kita sudah tahu di dalam diri kita ini. Nggak mau lagi lah kita ini mau berontak sama Tuhan. Sudah mulai tercipta ya. Sudah mulai tercipta dalam diri kita gitu loh. Kita jadi hati-hati gitu ya. Kita sudah sudah dihakimi ceritanya. Nah, baru diajak kita jalan. Tempat mana yang akan dikunjungi oleh Tuhan? Orang berpikir Tuhan itu selalu ada di sorga. Dia turun ke dunia yang paling bawah. Mungkin kita bilang dunia orang mati tempat paling rendah. Bukan. Jadi sorga itu bukanlah tempat di atas gitu. Itu hanya usaha manusia untuk menjelaskan tentang sorga itu. Sorga itu sebetulnya sama juga seperti di sini. Demikian juga dengan neraka. Jadi saudara, Tuhan itu bawa kita. Kalau ada orang yang cerita dibawa ke neraka, melihat orang-orang di neraka, bla bla bla. Tahukah saudara? Itu masih kayak kita itu zaman dulu diajarin tentang itu. Dan kalau saudara masih mendengarkan orang ngomong seperti itu, atau misalnya dibawa ke sorga gitu, lihat indahnya sorga gitu ya, bahagianya gitu. Oke, itu betul. Kita diizinkan. Tapi kalau sudah berulang-ulang ditunjukkan kepada saudara, hati-hatilah, jangan-jangan itu adalah tipuan si jahat. Jadi begini saudara, ada satu tipuan yang juga mematikan, yaitu menunjukkan kepada kita apa yang akan kita peroleh kalau kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, kamu sudah dapat ini. Kamu sudah punya mahkota ini. Oh, pakaianmu sudah seperti ini. Sudah mendapatkan jubah segala macam. Entah apa saja itu, saudara. Saudara, itu tipuan yang sangat halus, yang sangat mematikan dari si jahat. Untuk
menghentikan langkah kita untuk mengenal kedalaman hati Allah. Saudara, saya ulang perkataannya yang tadi. Sebanyak apapun kita punya pencapaian di dalam Tuhan. Perhatikan ya, ini firman loh saudara. Kalau saya katakan ini firman ya. Dan saudara mesti ini ya, tahu kedalaman firman. Kalau saya katakan ini, simpan dalam hati saudara. Dan ini rahasia yang luar biasa. Perhatikan. Sebanyak apapun yang kita capai dalam Tuhan. Sebanyak apapun. Kebenarannya adalah masih sebutir pasir. Pasir. Ini firman loh. Firman beda dengan perkataan manusia. Masih sebutir pasir yang bayangkan pasir. Apa sih nilainya pasir? Masih sebutir, kecil sekali. Ini firman Tuhan. Kalau perkataan dari si jahat itu kayak gini. Wow, sekarang kamu itu, wow, sudah jauh melampaui teman-teman. Kita dibawa ke sesuatu yang indah. Ditunjukkan kepada kita sorga. Sorga itu kayak gini. Dan lihat. Kamu sekarang sedang ada di tempat paling depan. Wow, ini yang sudah kamu capai. Kamu layak dapat bintang. Firman Tuhan justru mengatakan yang sebaliknya kepada kita. Kalau kita ingin mengetahui perkataan Tuhan, mana perkataan Tuhan, mana perkataan si jahat. Saudara, tujuan daripada perkataan itu apa, saudara? Ini saudara mesti penting. Apa tujuan dari perkataan itu? Tujuan daripada perkataan Tuhan itu adalah untuk membuat kita tetap ada dalam pencarian kita akan Tuhan. Sehingga nanti kita akan berani apa saja yang diizinkan, yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak seizin Tuhan. Ini beda dengan dulu. Ketika kita sekarang mulai melekat kepada Dia, segala sesuatu yang kita hadapi itu dihadapi oleh Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kita hadapi itu diperhatikan Tuhan bagaimana kita menghadapinya. Hal paling kecil sekalipun, saudara. Dan si jahat itu bukan ada jauh di mana gitu. Kalau dia katakan, dia lemparkan iblis ke jurang maut. Tahu nggak saudara? Itu adalah firman. Kalau dia ganti firmannya pada hari yang sama, kalau misalnya tadi pagi saudara dengarkan, iblis dilemparkan ke jurang maut. Oke? Tadi pagi misalnya. Kalau malamnya dia bilang, lihat, iblis mengintip ada di depan pintu. Itu firman. Jadi saudara jangan bertahan di firman Tuhan ini sudah kayak gini gitu loh. Enggak, karena ceritanya begini saudara. Ceritanya kita ini seperti dikatakan Pak Twin tadi.
kita ini seperti kerajaan yang besar. Bukan kitanya yang dimaksudkan sebetulnya. Bukan kita ini. Tapi kita ini ibaratnya bumi yang luas ini. Ibaratnya alam semesta ini. Kita terikat satu dengan yang lain. Makanya satu kita ini bisa meminta bangsa-bangsa. Makanya Tuhan bilang kepada duduklah di sebelah kanan. Bukan dia bilang kan kepada anak manusia itu kan. Jadi kalau dikatakan anak manusia, walaupun itu Tuhan Yesus, kan itu kita. Karena kan kita satu roh dengan dia. Kan gitu. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh. Jadi kita mungkin di satu partikel yang sangat kecil dari alam semesta ini. Tetapi kita ini bagian dari pekerjaannya. Jadi ketika dikerjakannya kita ini, itu ada imbasnya kepada siapa saja. Seluas semakin kita mendekat kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Perhatikan baik-baik ya. Saudara, kita ini seperti partikel kecil. Oke? Yang sangat kecil, seperti yang tadi saya katakan setitik debu atau apa gitu. Oke? Tapi begitu kita mulai menerima kerajaan Allah, oke, kita menerima, lalu kita ini diberikan anugerah menghampiri dia. Menghampiri sampai kita masuk ke dalam. Setiap langkah yang kita ambil, itu berarti cakupan kita menjadi lebih besar. Jadi makanya ada perkataannya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Cuman ahli-ahli teologi ya, para pendeta-pendeta besar, mereka pikir ini, oh mereka harus pergi memenangkan jiwa, mendirikan gereja di mana-mana. Mereka bikin strategi perkembangan gereja gitu. Strategi pertumbuhan gereja. Oh, mereka mengadakan seminar pertumbuhan gereja. Wah, bla bla bla. Itu dunia. Nggak ada hubungannya dengan sorga kayak gitu. Sorga kan Tuhan bilang, seperti ragi. Setitik ragi menghamiri seluruh adonan. Jadi partikel kita yang kecil, makanya Tuhan ambil tempat yang paling kecil. Kenapa? Dia itu bisa benar-benar sungguh-sungguh sekali melayani perempuan Samaria. Orang-orang yang hancur, makanya dia sengaja justru mencari satu orang yang tersesat itu. Satu domba yang tersesat itu, yang 99 ditinggalkan. Itu pola kerja. Pola kerja Tuhan. Justru dia ambil tempat yang paling rendah. Nah, jadi begitu kita mulai masuk nih selangkah nih ke dalam dia. Nah, jadi selangkah yang kita ambil ke depan, jadi ibaratnya kita itu makin besar cakupannya. Cakupan yang akan kita menangkan, atau lebih tepatnya sebetulnya, yang akan Tuhan menangkan lewat kita, itu menjadi semakin besar. Makanya dia bilang, duduklah di sebelah kanan, mintalah bangsa-bangsa katanya. Aku akan memberikan rampasan katanya. Orang-orang hebat, orang-orang besar sebagai rampasan katanya. Jadi sistem kerja Tuhan seperti itu. Bukan dengan banyaknya. Tapi dengan kelompok kecil ini, siapapun saudara. Jadi dampak yang saudara menangkan, apalagi ketika kita belajar tentang dunia orang mati, itu dampaknya, itu keturunan kita yang ke bawah itu loh saudara, yang ke atas itu saudara. Garis keturunan kita yang ke atas. Nah, Pak Andreas mengajarkan kepada kita menginjili. Itu ada unsur untuk usaha dari kita. Sudah benar itu firman-Nya.
Tapi melakukannya itu yang belum tahu. Karena apa? Karena kegagalan guru kita ini nggak mau dia, padahal usianya harusnya nggak perlu dia mendoakan orang seperti itu. Bagian dia harusnya duduk saja di kaki Tuhan. Buang reputasinya. Buang keberhasilan ingin mengembangkan pelayanan itu gitu. Buang. Duduk saja. Jadi karena dia itu terkendala dengan dia ingin mengembangkan pelayanan itu. Terkendala ingin gini loh. Dia ini ingin membuktikan kepada orang. Kalau saya itu tidak sesat. Dia ingin. Padahal Tuhan sudah bilang. Saya aja dibilang sesat. Apalagi kamu. Harusnya udah biarin aja. Mau orang katain sesat, biarin aja. Karena yang dibilang sesat itu bukan dia, Tuhan. Berarti dia itu sedang ada dalam pekerjaannya Tuhan. Udah nggak usah pusingkan yang ini. Sama. Jadi ketika kita punya pengertian, anak-anak kita misalnya, bukan, mereka nggak bisa lakuin apa-apa. Kita nggak perlu campur tangan untuk melindungi diri kita. Makanya dia bilang, nanti kamu akan, pas saat itu akan tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi sudah, kamu isi going aja. Ketika kamu nggak makan, jangan pusing minta sesuatu supaya kamu makan dari Tuhan. Jangan. Ketika kamu nggak punya uang, ketika kamu, ya gimana nanti ya, wah gereja ini sudah seperti ini, gimana nanti ke depan? Nggak usah pusing. Strategi kita banyak sekali. Dan ingat, kita sudah mengalahkan dunia ini. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Dan aku yang sudah mengalahkan dunia ini sudah tinggal dalam kamu. Sekarang kamu hanya lihat aku bekerja ya. Jangan ini ya. Termasuk dia menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita memperhatikan diri kita sendiri, kita itu akan tertuduh terus. Kita akan merasa, aku masih kurang melayani engkau, kurang mengasihi engkau Tuhan. Gitu. Oke. Itu memang betul. Tapi sampai kapanpun, tak ada orang, tak ada manusia yang bisa mengasihi aku. Itu firman, saudara. Nanti di dalam diri kita akan ngomong kayak gini, masa sih nggak ada yang bisa mengasihi engkau? Jadi si ini. Tuhan bilang lagi, kamu percaya nggak apa yang aku bilang? Kalau seperti itu kan berarti kamu sedang ngajarin aku kan? Kamu ciptaan. Yang membedakan aku dengan kamu, aku ini penciptamu. Artinya, aku duluan lebih berhikmat darimu. Wah, itu berapa langkah aku punya di atas gitu loh. Sejauh apapun yang kamu kejar aku, kamu itu masih nggak ada apa-apanya. Tahu nggak? Itu seperti satu hikmat. Jadi di balik perkataan Tuhan ada hikmat yang sangat dalam. Jadi yang saya ceritakan ini, saudara, ada hikmat di baliknya, ada terang di baliknya, ada upah di baliknya. Jadi hanya ketika kita ini, oh gitu ya Tuhan. Seperti orang bodoh aku di hadapanmu, kata Asaf, saudara. Seperti hewan aku di hadapanmu, aku dungu, katanya. Jadi kayak bodoh. Cuman orang yang tahu sedikit, dia pikir dia sudah tahu banyak sekali. Jadi saudara, sampai saya berkali-kali ngomong sama yang itu. Kamu bisa diam nggak?
Itu di tengah-tengah dia potong terus. Bisa nggak saya potong, Pak? Lalu saya cerita gitu. Oh, apa yang seperti ini? Tapi diam-diam dalam hati saya begini. Aku sedang ngajar kamu sesuatu. Kamu baru hadapi satu yang kayak gitu aja, kamu udah capek. Gimana aku menghadapi yang banyak? Satu orang itu kan, gimana aku menghadapi kelicikannya iblis itu sendiri. Si raja licik itu. Si raja pendusta itu gitu. Bayangkan kan ketika kita ini. Yang kebetulan kemarin muncul di wall saya nggak cari-cari. Saya nggak cari-cari yang ibu cerita itu. Saya nggak cari-cari. Asli saya nggak cari. Jadi waktu ibu dulu kirim videonya juga, asli saya nggak tonton. Saya tonton dikit aja. Ya, dikit gitu. Saya nggak mau ini. Saya belajar juga nggak. Karena saya nggak disuruh gitu ya. Untuk itu, karena saya sudah ngerti. Karena terlalu ini. Nah, saudara, lalu muncullah di wall saya tentang bagaimana ditutup. Dan ada satu orang itu yang sudah kena dia sampai 500 juta gitu. Ya, jadi dia laporkan bahkan itu disandingkan dengan ini ya dari pihak kepolisian. Pihak kepolisiannya pun itu untuk menjawab gitu, saya boleh tahu. Ah, kamu ada simpan sesuatu kok. Dalam hati gitu ya. Jadi si ini cerita, pokoknya tangkap semua itu Pak. Itu yang di grup dia saja 5.000 orang yang sudah lapor. Jadi kayak mau dibuat posko pengaduan. Ini ratusan ribu orang, Pak. Minimal kerugian, minimal 10 juta satu orang. Minimal. Dan itu sudah puluhan T ya. Karena kan serakannya orang sampai miliaran kok orang itu rugi. Jadi sampai itu yang stres, itu banyak sekali. Jadi sampai wah ini harus ditangkap ini harus. Tapi saya lihat polisinya, iya kalian yang mau sih kena katanya kayak gitu. Saya lihat kayaknya dia santai aja padahal ini rasanya wah gimana gitu. Karena apa? Karena memang saudara, itulah keserakahan yang sedang ditunjukkan kepada kita. Bahkan saudara mengenai buzzer-buzzer itu, saudara pernah dengar istilah buzzer? Jadi untuk memenangkan konstantan pilkada gitu. Apalagi kalau sudah agak tinggi kemarin kayak si yang di Jakarta itu. Tahu nggak? Yang satu pakai ayat, tapi yang satunya nggak kalah kejinya. Lawan dia kalah. Ini jadinya kalah. Yang kita pikir oh rasanya ini nggak kalah kejinya dengan yang pakai ayat itu. Cuman kan sampai saya ingat ya ketika Pak Andreas bilang si itu baik itu katanya. Saya bilang saya simpan dulu perkataan itu. Oh gitu ya. Si Bapak itu baik ya. Kata Pak Andreas ya. Si Koko itu baik. Nah, saudara itu kemarin ditampilkan ada orang yang bocorin gitu kan. Bagaimana mereka jadi buzzer. Bayangkan keji sekali caranya. Pakai akun palsu. Satu orang pegang 10 akun. Dan mereka harus posting setiap hari. Itu minimal dia bilang mereka posting setiap hari 60 postingan. Di IG, di Facebook, di YouTube, semua pakai. Apa namanya lagi? Semua pakai. Minimal 60 postingan. Bayangkan saudara membuat berita-berita palsu, berita-berita untuk mengangkat seseorang ini. Tahu gajinya berapa? 4 juta. Saya bikin dalam hati. Jadi saudara, itu karena bayangkan karena sulitnya pekerjaan mungkin. Ya mungkin dengan itu juga
Mereka juga dalam pikiran mereka, jangan-jangan nanti ini akun ini juga bisa nanti dapatkan uang dari situ juga. Itu pikiran orang. Satu orang itu pegang minimal 10 akun palsu. Dan ada kayak manajernya yang memperhatikan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka punya satu grup. Jadi kayak perusahaan. Perusahaan penipuan. Untuk mengangkat image seorang calon. Dan tahukah saudara, pemerintah, banyak pemerintah pakai buzzer-buzzer ini. Betapa kejinya saudara lihat, itu dibongkar, saya lihat di situ. Makanya saudara ketika kita lihat, mungkin kita kayak ketika lihat muka si governor yang sekarang itu, rasanya kayak kita gimana gitu dulu kan. Saya ingat waktu ketika lihat. Masih lebih mending itu daripada orang yang kita lihat baik, tulus, lebih keji juga. Orang itu kelihatan mungkin, chatnya mungkin dia mungkin dari kata-katanya kelihatan, terus dari kelihatan jelas loh, dilihat orang dan orang membencinya. Tapi tahukah saudara lebih parahnya, disembunyikan manis dengan perbuatan baik. Tapi ternyata sama kejinya. Apa yang dilakukan di tempat tersembunyi. Saya nanti gitu ya Tuhan. Saudara, itu sedang ditunjukkan kepada kita. Tetapi tahukah saudara? Saudara, ketika kita semakin dekat dengan dia, ketika kita dibawa melihat itu saudara, dia cek lagi hati kita. Dia cek hati saya. Capek enggak? Bayangkan kita hanya nonton aja. Hanya nonton lihat kayak gitu. Gimana hati kita? Betapa melihat kebejatan dari situ gitu. Ketika kita mendengarkan perkataan seperti yang Ibu bilang tadi, enggak ada lagi manis-manisnya, murka yang ada. Tapi tahu enggak? Itu hanya sedikit dari sisi yang diizinkan kita lihat. Saudara tahu bagaimana Tuhan? Berapa generasi yang dia lihat? Bagaimana ketika dia hancurkan Sodom dan Gomora? Apa saudara, Tuhan enggak punya perasaan dia? Ketika melihat, ketika ditunggang balikkan. Dia harus menutup matanya, saudara, untuk enggak melihat semua kejadian itu, saudara. Karena apa? Hatinya loh. Pernah nggak kita bayangkan bagaimana Tuhan mengelola hatinya? Dengan kayak gitu aja rasanya kita itu bagaimana? Baru satu orang, baru satu kelompok pemuritan mungkin. Ya taruhlah 10 orang, taruh 20 orang. 20. Bagaimana dengan seluruh alam semesta ini? Bayangkan Tuhan aja. Bayangkan sampai kambing hutan mau melahirkan aja. Sampai diurusin sama dia. Pernah mikir nggak? Bayangkan bagaimana kucing mungkin yang, kalau saudara lihat yang di Gunung Semeru itu kan, yang meletus kemarin, ada kucing katanya diselamatkan oleh tim SAR itu. Tahu? Siapa yang memberikan hati kepada manusia memperhatikan kucing? Bukankah Tuhan? Ketika ibu memperhatikan ulat yang itu, yang ini, ulat, siapa yang buat? Bukankah Tuhan? Apakah ulat itu lebih bernilai daripada manusia? Ketika diperhadapkan kepada kita, hati kita bagaimana? Kita tolak nggak mereka? Apakah usaha yang kita lakukan untuk mereka?
Ketika saya layani orang yang tadi, saudara, yang saya bilang itu, saudara. Saudara, itu dalam hati saya begini, itu benar-benar ketika diperhadapkan kayak gitu, ini satu orang yang kayak gini, ketika dia datang kembali, bagaimana hatinya? Saudara, benar-benar saudara saya bisa ketawa-ketawa sama dia, saudara. Saya bisa semangat sekali menjelaskan kepada dia. Tapi sambil Tuhan ajar saya, gini. Kamu bisa bayangkan gak berapa banyak orang yang seperti ini datang kepada aku, Tuhan. Aku kasih dia sedikit aja pengetahuan tentang aku, rasanya dia sudah kayak gimana. Diam-diam dalam hati saya, iya saya juga kan kayak gitu kan ya. Dulu ya. Maka, makanya Tuhan bilang, kalau kamu sudah insaf, itu firman, saudara. Ketika saudara dengarkan sekarang, kalau kamu sudah insaf, berarti perkataan itu untuk saudara. Untuk kita. Sudah insaf. Disuruh melihat itu. Bagaimana kalau orang itu dia bawa kepada kita. Tuhan bawa kepada kita. Tuhan bawa lagi. Ya kan tes. Itu kayak kita itu jalan lagi. Apakah kita bisa menganggap orang itu adalah bagian kita? Akan diperhadapkan. Jadi saudara, ketika kita masuk semakin dalam ke dalam hatinya, hati kita pun makin lama akan makin seluas samudra. Iya, itulah tingkat kita lebih dalam. Makanya dia bilang, kamu masih sedikit. Tujuannya supaya makin lama kita terus minum dari dia, makan dari dia. Walaupun kita tahu ada jebakan di dalamnya, tapi jebakan yang kudus. Dia mendapatkan hati kita, saudara. Ketika dia mendapatkan hati kita, saudara, para nabi-nabi hanya bilang kayak gini, akan ada tangisan katanya. 22 sampai 27 tangisan kematian katanya. Mereka lebih memperhatikan perkataan si jahat yang mencuri, membunuh, membinasakan. Esensi Tuhan adalah dia tidak menghendaki kematian satu orang. Itu esensi Tuhan, saudara. Tapi saudara, ketika kita mau disinilah kita mengalami apa yang pernah dialami oleh Tuhan, gejolaknya. Kalau kita nggak berani seperti Tuhan, Tuhan yang ketika seorang datang, orang yang paling berdosa, yang sudah bolak-balik jatuh, tapi ketika datang, Tuhan nggak pernah ingat. Tuhan kayak gini loh. Gak usah. Kita makan yuk. Makan. Ketika dilihatnya orang yang makan ini sama Tuhan, nunduk gitu. Kamu jangan tunduk. Ayo kita makan. Makan dulu. Kamu mau suka yang mana? Gitu. Bahkan kan diceritanya itu kan, disuruh mandi dulu. Kasih pakaian yang bagus gitu. Supaya dia layak. Rambutnya yang acak-acakan dipotong. Lalu dibuat makanan yang paling lezat. Tiga tunduk itu. Aduh, aku nggak bisa layak lagi jadi anakmu. Biar aku jadi hamba aja. Dia perlu anaknya, saudara. Saya bisa bayangkan hatinya Allah itu. Dan sekarang, saudara, dia berbagi itu kepada kita. Rasanya, kalau kita nggak bisa melupakan segala perlakuan mereka mungkin yang berulang-ulang menyakiti kita, berarti kita belum tahu hatinya Allah.
Belum ngerti. Saudara, saya tahu hari-hari ini, saudara, intensitasnya makin tinggi. Saudara. Intensitasnya, kasihnya di dalam kita. Tapi ada tujuan di balik itu. Supaya apa, saudara? Kita menghapuskan banyak air mata. Air mata kita sudah dihapus oleh Tuhan, saudara. Itu urusan Tuhan. Tapi sekarang, dia kasih beban sama kita. Untuk membantu dia menghapuskan air mata orang lain. Menyembuhkan mereka. Dengan sabar menolong mereka. Mengangkat mereka kembali. Ini loh Tuhan. Mungkin berkali-kali. Mungkin ibu masih ingat ketika melayani yang perempuan yang itu. Itu satu pelajaran berharga. Entah dimanapun dia berada sekarang. Nggak ada berita. Nggak masalah. Tuhan hanya menunjukkan. Itulah artinya Tuhan turun bersama dengan orang-orang kudus. Sambil kita sudah didandani oleh dia. Kita menjadi mempelainya. Mempelai artinya yang sama dengan dia. Dianggapnya kita sama. Dianggapnya. Dia firmankan. Ini mengokohkan hati kita. Itulah istilahnya, dia tak akan pernah melepaskan kita. Urusan kita, keluarga kita, apapun, nggak usah urusin. Lihat Tuhan. Tuhan bekerja melalui kita. Menolong keluarga kita. Dia tahu air mata kita. Dia tampung dalam kirman. Baik, sudah lewat 11, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Mari kita berdoa. Kita lanjutkan nanti malam ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Satu hari lagi. Oh, kita berjalan bersama-sama Tuhan. Kerajaan-Mu kita bawa semakin meluas atas muka bumi. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengizinkan kami melewati banyak hal. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kaki kami untuk terus berjalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bagimulah segala pujian, kemuliaan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom semua. Shalom Jelita. Shalom. Selamat berlibur anak-anak.